Miliarder Kota Azura. Bab 3. Rencana Wijaya. Alex, hentikan! Seketika terdengar suara teriakan seorang wanita dari belakang mereka. Wakil Direktur Zizi? Alex dan Anton saling memandang. Alex, apa yang ingin kamu lakukan dengan Tuan Wijaya? Sergah Zizi dengan segera. Maaf Wakil Direktur Zizi, ini pasti salah paham. Salah paham katamu? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Wijaya sekarang juga. Tapi raut wajah Alex semakin suram. Kamu ingin membantah perintahku? Wajah Wakil Direktur Zizi semakin kelam. Meski dipinjami 1000 keberanian pun, Wakil Direktur Zizi tidak akan pernah berani untuk menyinggung Tuan Muda Wijaya. Tiba-tiba terdengar suara buk. Alex yang dari tadi sudah dibuat panik dan bingung segera berlutut di hadapan Wijaya. Maaf Tuan, aku yang bodoh menilai Anda. Alex berlutut meminta maaf sambil memukul wajahnya sendiri sekuat tenaga. Sudahlah, hanya masalah kecil saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Wijaya menghampiri Alex dan mengangkatnya bangun. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Alex membungkukkan badan sebanyak 3 kali di depan Wijaya. Maaf Tuan Wijaya, Direktur Dong telah menunggu Anda dari tadi. Mari ikut saya. Wakil Direktur Zizi tersenyum kepada Wijaya sambil membungkukkan badan. Baiklah, mari kita ke sana. Wijaya segera pergi mengikuti Zizi dari belakang. Sementara itu, Anton dan Alex saling berpandangan dan menyisakan pertanyaan besar di dalam diri mereka masing-masing. Paman Dong, bagaimana hasilnya? Setelah duduk di sofa yang empuk, Wijaya segera menanyakan keberadaan Jessica saat ini. Tuan Muda, Anda bersemangat sekali. Tapi sebelum hamba menjawab pertanyaan Tuan Muda, hamba ingin tahu jenis investasi apa yang Tuan Muda maksudkan kemarin. Dongling tersenyum menatap wajah Tuan Mudanya dengan antusias. Paman, beritahu aku dulu di mana Jessica sekarang ini. Baru aku akan menjelaskan kepadamu. Wijaya menarik nafasnya dalam-dalam seolah sedang memendam sesuatu yang sangat besar. Baiklah Tuan Muda. Nona Jessica saat ini berada di Kota Gebang. Dia sekarang telah menjadi seorang sales manager di perusahaan Liu Corporation. Dongling menjelaskan dengan sangat terperinci. Tapi Paman, apa Paman tahu mengapa dia tidak jadi melanjutkan kuliah di Universitas Lemuria? Padahal dia adalah wanita yang sangat cerdas dan hanya 1 peringkat di bawahku. Wijaya semakin tidak mengerti. Hahaha, Tuan Muda kita ini memang rendah hati. Kenapa Tuan tidak mengatakan bahwa Tuan berhasil masuk ke Universitas Lemuria dengan peringkat 1? Apa Tuan pikir hamba tidak tahu? Dongling tertawa terkekeh dibuatnya. Wajah Wijaya tampak memerah karena malu. Sebenarnya Tuan, 1 hari setelah penerimaan mahasiswa saat itu, Jessica mendapatkan kabar bahwa kedua orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sebagai seorang kakak, tentu dia bertanggung jawab dengan nasib kedua adiknya. Mendengar hal ini, Wijaya menjadi termenung. Pantas saja, selama berbulan-bulan dia mencari keberadaan Jessica di Universitas Lemuria seolah-olah hilang bagai ditelan bumi. Padahal dia sukses masuk ke Universitas Lemuria dengan menempati peringkat kedua. Tuan Muda, rencana investasi apa yang Anda bicarakan kemarin? Ucapan Paman Dong membuyarkan lamunan Wijaya seketika. Paman, bantu aku membeli lahan di sekitar pegunungan Lemuria. Aku ingin membangun sebuah perusahaan sendiri. Jelas Wijaya. Tuan, kenapa Anda harus membangun perusahaan sendiri? Bukankah Anda tinggal mewarisinya saja? Tanya Paman Dong keheranan. Paman, perusahaan kakek semuanya bergerak di bidang properti. Aku ingin membangun sebuah perusahaan teknologi, karena kedepannya dengan teknologi pasti akan lebih mudah untuk menguasai dunia. Ucap Wijaya dengan berapi-api. Mendengar penjelasan Wijaya,
Paman Dong tersenyum dengan semangat. Baik Tuan, akan segera aku laksanakan, ucap Paman Dong sambil mengeluarkan sebuah kartu yang kemarin ditolak dan menyodorkannya kembali kepada Wijaya. Paman, kenapa diberikan kepadaku lagi? Wijaya menjadi bingung dengan seketika. Tuan muda, apa kamu pikir kakekmu kekurangan uang? Untuk membangun sebuah perusahaan teknologi bukanlah hal yang sangat sulit baginya. Lagi pula kartu ini adalah kompensasi dari beliau yang harus Anda serahkan kepada Anda. Mohon Anda jangan menolaknya. Tapi Paman, Wijaya mengerutkan keningnya. Hamba tidak mau disalahkan oleh kakek hanya gara-gara masalah ini, ucap Paman Dong sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah Paman, aku akan menyimpannya. Oh ya Paman, apakah di kota Gebang ada perusahaan kakek di sana? Selidik Wijaya. Ada Tuan, ada. Bahkan pengurusnya adalah adikku sendiri, Dingling. Paman Ding? Benar Tuan muda, aku akan segera menghubunginya untuk Anda. Tidak usah Paman, berikan saja nomornya padaku, nanti biar aku sendiri yang menghubunginya. Baik Tuan muda, Paman Dong menyerahkan sebuah kartu nama kepada Wijaya. Oh ya Tuan muda, villa di pegunungan Lemuria telah hamba siapkan untuk Anda. Paman Dong belum menyelesaikan perkataannya sudah dipotong oleh Wijaya. Tidak usah Paman, saat ini aku belum membutuhkannya. Lagi pula aku akan segera pergi ke kota Gebang. Jadi untuk villa ini lain kali saja, ucap Wijaya sambil menggelengkan kepalanya. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Wijaya pergi meninggalkan perusahaan Kusuma. Tujuan kali ini adalah sebuah bank terdekat yang terletak di sekitaran area perusahaan Kusuma. Ketika baru membuka pintu bank, suara ramah terdengar di balik pintu bank tersebut. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Ketika Wijaya menolehkan wajahnya, dia melihat seorang petugas security tengah tersenyum kepadanya. Mau mengaktifkan kartu, ucap Wijaya sambil membalas senyum petugas tersebut. Baik Tuan, silakan Anda tunggu antrian di ruang tunggu sebelah sana, dan ini adalah nomor antriannya, ucap security tersebut sambil menyodorkan nomor antrian kepada Wijaya. Terima kasih. Sama-sama, petugas tersebut tersenyum dan mengangguk dengan ramah. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya tibalah giliran Wijaya. Setelah mengatakan maksud kedatangannya, petugas bank memandang Wijaya dari atas sampai bawah, dan dia pun menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya berkumpul rasa penghinaan. Aneh-aneh saja ada seorang pemuda dengan pakaian lusuh datang ke bank dan mengatakan bahwa dia mau mengaktifkan kartu.